Frenchmen walking down the street, baguettes in hand. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bacotan Wanita. Malam ini kita bakalan bahas sesuatu yang sangat amat disukai sama wanita nih. Apa ya? Malam ini aku juga ditemenin sama teman-teman, sama Ciwi-Ciwi. Boleh langsung perkenalkan namanya saja, bagaimana? Halo, nama saya Nining. Halo Kak Nini. Hai Nining. Hai. Ada satu lagi nih, boleh diperkenalkan namanya? Hai, nama aku Nina. Hai Nina. Halo Kak Nina. Kabarnya baik semua ya? Hai. Alhamdulillah. Baik, oke. Alhamdulillah. Malam ini kita bakalan bahas mengenai K-pop. Kan pada suka K-pop kan? Of course, siapa sih zaman sekarang yang nggak suka suka, sama suka. K-pop atau K-drama? Iya Kita kan, semua pasti betul suka. kan? Nah, coba Kak Nining, sejak kapan sih kamu suka K-pop? Oh, aku suka K-pop itu sejak masuk SMK ya, karena hampir semua teman SMK itu sering membahas atau hal yang sering dibicarakan itu K-pop atau enggak K-drama. Jadi mungkin pengaruh lingkungan, jadi ikut terbawa. Tapi aku nggak terlalu fanatik sih suka K-pop atau K-dramanya. Cuman menikmati doang nih ya. Iya. Buat Kak Nina gimana nih? Sejak kapan dirimu suka K-pop? Kalau aku hampir sama sih kayak Nining ya. Itu dari udah lama, dari SMK juga. Tapi kalau untuk tepatnya suka itu nggak tahu ya. Itu natural aja Kak. Itu kayak natural aja gitu suka. Iya, nggak tahu Gabut. tepatnya kapan. Oke. Oke, kalau Karisa, sama sih kayak kalau Risha SMK. sendiri suka K-pop nggak sih? Of course, aku suka K-pop. Aku adalah penikmat lagu dan K-drama mereka. Berarti kita semua di sini penyuka K-pop dan K-drama ya. Iya betul. Iya, kayaknya kita kompak ya sama-sama mereka. sih ya. Iya benar. Nah, Kak Nining kenapa sih bisa suka K-pop? Mungkin alasannya sih baru sadar sekarang ya kenapa bisa suka. Kalau dulu kan hanya mengikuti gitu. Aku suka K-pop atau K-drama itu karena yang pertama itu menghibur. Mungkin bosan ya dengan sinetron dan hiburan dari Indonesia, jadi mencari hiburan ke Korea dengan K-pop dan K-drama. Kurang lebih seperti itu. Karena jauh banget. karena sinetron Indonesia itu selalu ya kalau nggak panjang episodenya tiba-tiba hilang aja. Mati. Tapi kan kalau K-drama itu udah jelas gitu. Ini tuh bakal ada 16 episode tayangnya di kapan aja udah jelas kayak gitu. Kalau sinetron Indonesia kadang tayang tiap hari, tapi hari ini tuh tiba-tiba nggak ada, tanpa ada konfirmasi bahwa sebenarnya acaranya tuh diganti program lain kayak gitu. Kalau misalkan K-drama kan kita tuh sering dapat informasi nih bahwa minggu depan tuh nggak akan tayang karena diganti tayangan ini dulu kayak gitu. Iya, Konsisten ya. Iya, konsisten dan tidak kejar tayang ya. Iya, Betul setuju. sih. Kak Nina gimana nih? Kenapa dirimu bisa suka K-pop? Kalau aku suka K-pop itu awalnya diracunin temen. Karena waktu itu kan aku sukanya SMK ya. Nah, waktu aku kan jurusan SMK ya. Itu waktu itu aku PKL terus ngekos juga.
kata temen kos aku tuh, temen SMK, pada suka K-pop. Nah, mereka itu setiap di kosan itu kayak ngeputerin lagu gitu, lagu K-pop terus ya. Nah, pada suatu waktu ada satu lagu yang emang langsung terngiang-ngiang gitu. Aku tuh langsung nanyain gitu, apa sih judul lagu ini? Terus mereka kasih tahu, oh ini lagunya ini, boy grupnya ini gitu. Nah disitulah aku langsung kayak ngepoin mereka. Mulai terjun ke dalam K-popan ya, berarti. Kalau Risha sendiri suka K-pop itu kenapa? Aku waktu gitu. itu suka Jadi K-pop. awal mula aku suka. Iya. Aku awal suka K-pop tuh karena buat buat seneng-seneng aja sih. Aku menikmati lagu-lagu mereka, K-drama mereka, buat have fun aja. Dan karena waktu itu aku bosan sama lagu Indonesia, aku bosan sama film Indonesia, aku mulai cari yang lain, sama sih kayak Nining. Jadi akhirnya aku bertemu dengan K-pop. Berarti K-pop itu adalah pelampiasan ya? Bukan pelampiasan ya, tapi seperti hiburan baru mungkin. Nah, iya maksud aku jadi kayak memenuhi kegabutan atas rutinitas sehari-hari, terus menemukan hiburan baru. Ya, dan cocok. Dan jadinya sampai aku juga saat awalnya ini. gitu. Iya, aku juga awalnya gitu sih. Karena aku tuh tadinya nggak suka. Nah, aku tuh awalnya nggak suka, bukan nggak suka sih, ya nggak terlalu suka sama musiknya gitu. Sukanya itu ke dramanya. Jadi awal mula aku kenal banget sama budaya Korea itu dari si dramanya. Jadi awal mulanya tuh aku kan sama gitu kayak Risha ya, gabut, gak punya hiburan gitu ya. Terus ada kan pertama kali di acara TV gitu ya, yang nayangin si drama Korea gitu. Nah awal disitulah aku iseng-iseng kayak nonton TV, terus ketemu sama drama Korea, terus aku tonton. Ternyata lama kelamaan ditonton, si jalan ceritanya itu menarik. Nah disitulah aku jadi suka sama yang namanya Korea. Iya sih, dulu juga emang sering ada ya di TV ya, K-drama itu. Iya, yang jadi aku di situ awal mulanya. Iya benar, di dubbing. Iya benar. Tapi lebih mudah di dubbing kan daripada baca teksnya. Tapi aku lebih menikmati baca teks daripada di dubbing, aneh. Mungkin karena itu sih, dulu awalnya kita semua belum punya handphone. Iya benar mungkin ya. Jadi aku kayak suka aja, di dubbingnya pas gitu, nggak aneh. Iya sih, kalau zaman dulu emang kayak rame banget nonton di TV tuh. Iya, meskipun di dubbing. Iya, tapi kalau sekarang karena kita udah punya HP, jadi kita tuh lebih mudah mengakses, bahkan sampai drama yang nggak tayang di TV pun kita bisa lihat gitu. Betul, banyak banget. Terus udah nyaman sama apa sih, sama nggak di dubbing ya, langsung gitu. Karena seringnya kita nonton yang nggak di dubbing, jadi pas kita nonton yang di dubbing tuh jadi aneh. Iya betul. Iya betul gitu. Jadi nempel ya. Nempel bahasa Koreanya di ingatan. Iya, kayak kemarin kan yang viral Gwencana kayak gitu kan. Iya. Betul. Iya kayak gitu. Emang seru banget sih emang.
K-drama sama idol-idol itu emang sangat amat menarik ya. Nah, menurut kalian ada gak sih aktris atau idol yang menginspirasi kalian di K-pop itu? Pastinya ada dong Nining karena oke. Pasti ada yang menginspirasi, makanya bisa suka sampai sekarang. Kalau aku aktris, bukan artis sih, lebih ke K-pop idol yang menginspirasi itu BTS sih. Karena itu K-pop idol pertama yang aku tonton. Iya betul. Emang aku juga salah satu fans BTS, sangat amat kagum ya. Mereka sangat amat menginspirasi. Iya, bener. Buat Kanina, ada gak sih idol atau aktris K-pop yang menginspirasi dirimu? Inspirasi ya. Kalau untuk tokoh apa ya? Jadi sosoknya itu kayak nggak ada sih. Tapi maksudnya banyak gitu, banyak yang Jadi nggak spesifik gitu. pembelajaran dari iya, yang nggak spesifik. Jadi kayak di dramanya aja gitu, kayak ternyata drama ini ngangkat cerita ini, terus jadi kayak diambil pembelajarannya aja gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak termotivasinya spesifik itu siapa setelah gitu. nonton dramanya ya? Iya benar. Soalnya kan kalau dilihat sama apa ya, idol K-popnya, terus sama kayak orang kayak apa ya, lingkungan di Koreanya langsung tuh kayak kesehariannya tuh ramah gitu. Maksudnya ramah, selalu ngehormatin orang tua gitu, kayak kalau setiap ada orang tua tuh kayak nunduk gitu kan. Iya. Jadi nyapa orangnya tuh kayak ngehargain banget gitu ke orang tua, wanita, terus disabilitas kayak gitu tuh ramah banget gitu. Kalau yang dilihat ya, tapi nggak tahu sih aslinya kayak gimana budayanya. Gitu sih. Ya, berarti jadi nggak ada tokoh inspirasi yang spesifik. Iya, oke. Paham sih, paham. Menurut kalian setelah menyukai dan terjun ke dunia K-pop, ada gak sih sisi negatifnya? Nining? Menurut aku sih pasti ada ya sisi negatifnya. Yang pertama itu kalau dari yang aku rasain, dampak dari sisi negatifnya itu ketergantungan gitu. Jadi kayak waktu awal-awal suka K-pop atau K-drama tuh jadi ketergantungan pengen nonton terus. Sampai kayak ngorbanin waktu buat belajar atau aktivitas lain. Iya. Terus boros juga ya, karena kan kita tuh kayak pengen beli merchandise-nya, fotonya. Meskipun enggak semahal yang kayak penggemar yang lain gitu, tapi pasti ada beli gitu, hal-hal yang emang enggak perlu tapi dibeli gitu. Karena itu berhubungan sama K-pop atau idol yang kita suka. Setuju sih ya. Iya. Itu. Karena lucu aja gitu ya. Iya. Buat Kanina gimana nih? Ada gak sih setelah terjun ke dunia K-pop, sisi negatif yang dirimu ketahui ternyata ini tuh di K-pop tuh gini gitu? Ada gak? Coba. Adalah. Kalau di aku sih ngerasainnya ya itu, lupa waktu. Soalnya kalau tiap nonton drama, ketagihan kan, bener kayak kata Nining tadi, kecanduan gitu ya, kecanduan nonton drama. Soalnya kalau udah satu episode, nanti episode selanjutnya tuh kan bikin penasaran ya, soalnya jalan ceritanya emang nggak ketebak. Jadi kadang nyobain yang episode 2, terus episode 3, terus keterusan, jadi lupa waktu kadang gitu. Kalau aku ngerasainnya gitu. Jadi itu sih yang bikin jadi dampak negatif.
Wah, keren sih kalian. Nah, kalian suka K-pop nih. Kepikiran gak sih setelah melihat K-pop dan K-drama mereka, idol mereka yang dari Korea, kalian pernah kepikiran buat pergi ke sana gak sih? Atau mungkin Korea itu adalah negara impian kalian? Pasti pernah, pas awal-awal sih pasti mikir gitu ya, kayak wah Korea tuh indah, kayak intinya Korea tuh di ekspektasi aku tuh kayak bakal kayak di drama Korea. Tapi Indah Iya itu ya. benar ih. Setuju. setelah menyadari atau setelah suka Korea dari ya lumayan lama gitu ya, buat pergi ke Korea sih kayaknya kayak nanti-nanti aja gitu. Nggak jadi negara impian lagi gitu. Tujuan utama. Ya, Mm-mm. Setelah apa? Setelah tahu budayanya kah? mungkin setelah tahu mulai dari biaya, eh Mhm. orang-orang di Korea juga kan beda pastinya sama kita. Terus Iya, cuaca betul. belum tentu kan kita juga cocok Oke. gitu. Iya. Bener sih. Kanina gimana nih? Apakah Korea adalah negara impian? Sama sih setuju kayak Nining ya. Jadi negara Korea itu enggak menjadi salah satu yang ingin dikunjungi juga. Tapi karena tadi kan pemandangannya indah, terus kayak di drama kan yang ditampilinnya yang bagus-bagus. Awal-awal sih Bagus-bagus pengen, tapi sekarang nggak jadi salah satu negara yang ingin dikunjungi. Mungkin dulu kita kurang Jadi informasi bukan negara impian. mengenai Korea, jadi kayak Iya, betul. didambakin Masih gitu pengen ke awal-awal ya. Korea kalau Betul. udah kerja, kalau udah sukses. Ternyata Mungkin kalau untuk pengalaman bisa ya. Jadi Iya sih, salah satu negara yang buat tapi yang bukan cocok prioritas dikunjungi gitu. iya. Iya sih, nggak ada Gitu. salahnya. Tapi untuk jadi negara impian nggak juga gitu Korea Selatan itu. Apa mau ke Iya, Korea Utara nih? setuju. Sepertinya Ya, lebih betul nih. menarik ya ke Korea Utara. Utara. Oh iya. Untuk mencari Kamu nggak pembuktian pulang ya? apakah Korea Utara benar seperti yang ada di drama Korea Selatan. Oh iya, betul. Sering terspill ya sedikit-sedikit emang Korea Utara ini. Dan untuk Iya, tapi kan di drama membuktikannya kita namanya harus juga pergi sendiri ya guys. Tapi untuk ke Korea Gimana Utara kan ini? enggak deh. Ke Korea Utara enggak Bisa deh. balik. Kalau aku sih penasaran ya gimana di Soalnya Korea Utara. Nggak bisa pulang. Karena katanya Iya, ada benar. pertukaran Bisa pulang. pelajar antara Indonesia dan Korea Utara. Oh iya? Serius? Apakah dia betah? Iya. Aku nggak baca sih informasi Kenapa tentang tuh itu, bisa? cuman selewat. Oh iya, serius. Aku juga baru tahu ih. Kupikir Korea Utara nggak buka pertukaran pelajar. Iya, soalnya kan itu apa ya, kayak gimana militer ya? banget gitu. Iya, Lebih ke itu negaranya siswanya komunis gimana ya. Iya, memang. Iya, terus sama militer itu yang paling diutamain kalau lihat di dramanya ya, di drama Korea Selatan kayak Ada di drama Korea militernya Selatan. tuh yang diutamain. Iya, bener, tapi nggak tahu juga ya. Ternyata ada pertukaran pelajar juga. Iya, karena kan Iya, aku bakalan Korea Utara juga Kenapa ada kedutaan besarnya di sini di Jakarta, dan Oh iya, Indonesia pasti juga sih. ada kedutaan besarnya di Korea Utara. Korea. Iya sih, benar. Wah, ini menarik banget sih ngebahas K-pop tuh ya, nggak pernah ada habisnya.
Seneng Iya, banget apalagi bisa sama ngobrol sama sesama. kamu. Iya, apalagi Kan sama K-pop sesama yang memang suka K-pop ya. iya Iya. betul banget karena nyambung klub. Ya, oke. Karena waktu sudah menunjukkan sangat malam, apakah kita tutup saja podcast ini? Kalian sesama K-pop juga harus bisa mengambil baik buruknya, bisa nyaring baik buruknya itu pantas buat ditempelin atau buat diterapin di Indonesia atau enggak itu gimana kalian, cuman bijaklah dalam mengambil keputusan biar ciri khas kita di Indonesia itu nggak hilang ya teman-teman, meskipun kalian suka K-pop jangan ngilangin ciri khas Indonesia kalian. Oke. Iya. Oke. Ada tambahan dari ciwi-ciwiku? Mungkin kalau kita itu Cukup. kalau jadi gimana ya? Buat orang-orang yang nganggap K-popers itu tuh kayak berlebihan, sebenarnya kayak kita itu menikmati K-pop ya biasa aja gitu. Itu tuh hal yang wajar gitu ya. Kecuali jika kita menikmatinya itu secara berlebihan, hingga membuat diri kita tuh kayak jadi kurang baik lah karena suka K-pop. Nah, itu yang harus diberikan bantuan ya. Solusinya gitu kayak gimana supaya nggak ketergantungan dan jadinya K-pop itu mengganggu kehidupan. Iya, karena sebenarnya Iya, K-pop setuju. itu adalah membantu mencerahkan hari-hari kalian. Iya, asalkan menikmatinya itu ya Iya, secara wajar gitu ya. Nah, itu. Betul. Jadi Ya kan? kalau dari aku sih penghilang kegabutan ya. Iya, karena kita juga bosen ya itu terus. Nah, itu. Oke deh, siap. Menarik banget ya emang K-pop tuh. Gak akan ada habisnya kalau misalnya kita terus bahas ini. Kita tutup aja deh podcast Bacotan Wanita malam ini. Semoga dapat mengedukasi atau memberikan pencerahan kepada semuanya mengenai K-pop dan jajarannya. Oke, podcast ini Sama akan mohon maaf kututup. juga kalau misalnya kata-kata kita ada yang menyinggung K-popers lain atau gimana gitu ya. Iya, karena ini tidak hanya bermaksud sekedar ya. obrolan biasa. Iya. Dan untuk memenuhi. Oke. Teman-teman makasih banget buat waktunya. Udah nemenin aku buat bahas K-pop bareng-bareng. Kita semua ternyata K-popers ya, aku baru tahu. Wow. Oke, untuk selanjutnya bisa bertukar pikiran lagi dengan topik lainnya di lain waktu. Makasih banget buat waktunya. Dan buat pendengar podcast Bacotan Wanita, terima kasih sudah mendengarkan. Aku tutup podcast ini. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.